Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya hadir, masih tetap membicarakan tentang Allah berfirman dan melantik Yesus menjadi imam besar dan anak kesayangan yang dikasihinya. Menyambung tentang siapakah Raja Kemuliaan, siapakah itu anak yang dikasihi. Ya, kita baca ulang Mazmur 24 ayat 8. Siapakah itu Raja Kemuliaan? YHWH jaya dan perkasa, YHWH perkasa dalam peperangan. Mazmur 24 ayat 10. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? YHWH semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Mazmur 2 ayat 7. Kembali kita melihat apakah yang Bible katakan tentang Yesus sebagai anak yang dikasihinya dan menjadi imam besar. Yang melantik adalah YHWH yang melantik Yesus, ya. Jadi Yesus tidak melantik dirinya sendiri. Maka Mazmur 2 ayat 7 kita melihat apa yang dikatakan Mazmur 2 ayat 7. Aku mau menceritakan tentang ketetapan YHWH. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Jadi begitu pula yang dikatakan di dalam Matius 3 ayat 7, mengutip dari Mazmur 2 ayat 7. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Sehingga yang dikatakan Mazmur 27 terrealisasi dan terwujud di dalam Matius 3 ayat 17 ketika Yesus Kristus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Maka terdengarlah suara dari surga, langit terbuka dan terdengar suara seperti itu, ya, dikatakan Matius 3 ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ya, sehingga Yesus ini benar-benar anak kesayangan yang dikasihi oleh Allah yang ada di dalam surga menurut pandangan Bible. Yesus menjadi imam besar juga nanti. Ya, tadi saya sudah singgung ayatnya, menjadi imam besar, ya. Tapi Yesus juga tidak memuliakan dirinya. Kemudian saya lanjutkan ayatnya. Kisah 13 ayat 33, telah digenapi Allah atau Elohim kepada kita keturunan mereka dengan membangkitkan Yesus seperti yang ada tertulis dalam Mazmur kedua. Jadi Mazmur yang pasal 2-nya itu, anakku engkau. Mazmur 2 ayat 7, anakku engkau, aku telah memperanakan engkau pada hari ini. Kemudian dilanjutkan Kisah 13 ayat 34 berkata, Allah atau Elohim telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Kisah 13 ayat 30, tetapi Allah atau Elohim membangkitkan dia dari antara orang mati. Kemudian Kisah 13 ayat 32, dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi Elohim atau Allah atau Theos kepada kita. Kita masih lanjutkan. Kita masih melanjutkan. Jadi menurut Bible, laki-laki itu menyinarkan gambaran dan kemuliaan Elohim atau kemuliaan Allah, ya. Menurut Bible, ya.
terdapat di 1 Korintus 11 ayat yang ke-7. Laki-laki menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah atau Elohim. 2 Korintus 4 ayat 4, mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah atau Elohim. 2 Korintus 4 ayat 6, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah atau Elohim yang nampak pada wajah Kristus. Sehingga ada pula ayat yang mengatakan supaya kita serupa dengan gambaran anaknya yang adalah gambaran Allah atau gambaran Elohim. Ayatnya ada di dalam Roma 8 ayat 29, untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi turun-temurun ya. Jadi Yesus itu menggambarkan kemuliaan Allah, kemuliaan Elohim atau kemuliaan Bapaknya. Kemudian kita semua diarahkan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu gambaran Allah atau Elohim. Ya, Roma 8 ayat 29, untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. 2 Korintus 3 ayat 18, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Lord atau Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari YHWH yang adalah roh, ya, di Kejadian 1 ayat 2, warwa Elohim melayang-layang di atas permukaan air, ya. Jadi YHWH yang adalah roh. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Sehingga dari sini kita bisa pahami bahwa laki-laki itu menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah, ya. Jadi tidak kaget bila Yesus Kristus adalah laki-laki yang menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah atau Elohim. Kemudian kita menginjak kepada bab selanjutnya. Allah berfirman dengan perantaraan anaknya sebagai mediator. Mediator artinya pengantara, ya. Jadi mediator ini artinya pengantara, terambil dari Ibrani 1 ayat 1. Mari kita lihat ayatnya. Kita lihat saja. Setelah pada zaman dahulu Elohim atau Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Ibrani 1 ayat 2, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Jadi anaknya itu, Yesus itu, ya, Sang Mesias itu, yang diurapi itu, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia, oleh YHWH atau oleh Allah atau oleh Elohim telah menjadikan alam semesta, ya. Jadi bukan karena kemampuan Yesus Kristus sendiri, tetapi oleh dia YHWH, oleh Allah telah menjadikan alam semesta. Ibrani 1 ayat 3, ia adalah cahaya kemuliaan Allah atau cahaya kemuliaan Elohim, dan gambar wujud Allah atau gambar wujud Elohim, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Jadi Yesus Kristus ini menopang segala yang ada dengan firman-Nya, firman Yod-Heh-Vav-He, firman Elohim, firman Allah yang penuh dengan kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar. Jadi Yesus ini duduk di sebelah kanan yang maha besar, ya. Jadi jelas, ya, ayatnya dikatakan Yesus duduk di sebelah
kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Kita beralih ke ayat selanjutnya, ya, di Ibrani 1 ayat yang ke-6. Dan ketika ia, YHWH, membawa pula anaknya yang sulung, ya, sebagai mediator tadi, ya, sebagai pengantara, ya, ke dunia, ya, YHWH berkata, semua malaikat Allah atau malaikat Elohim harus menyembah dia. Kemudian Ibrani 1 ayat 8, tetapi tentang anaknya ia berkata, ya. Jadi anak ini berkata, tahtamu ya Elohim tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Ibrani 1 ayat 9, engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Elohim, YHWH, telah mengurapi engkau. Ini mengurapi engkau, YHWH telah mengurapi engkau, berbicara tentang Mesias, ya. Jadi Mesias itu YHWH atau Elohim atau Allah yang telah mengurapi Mesias itu. Karena Mesias artinya yang diurapi. Ibrani 1 ayat 10 dikatakan, dan pada mulanya ya YHWH, engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Ibrani 1 ayat 12, tetapi engkau tetap sama dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Ini terambil